ya. Makanya Pak Harto takut banget sama Ibu Tin. Karena Bu Tin udah ngancem, awas tuh ya, kalau lu poligami, gue potong lu punya, tahu sendiri kan, gitu loh. Ya makanya Pak Harto nggak berani macem-macem kalau sama Ibu Tin tuh nggak berani macem-macem ya. Sebenarnya kuasa ya Ibu Tin itu teman-teman ya kan, tahu sendiri ya, macem-macem nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Makanya Pak Harto nggak berani macem-macem, ya. Zaman dulu istrinya cuma satu. Nah, gitu. Nah, ada yang menarik di dalam komalnya Bang siapa waktu itu, Bang Oki ya, pernah naik seorang wanita yang nggak mau dipoligamoy. Dia marah-marah. Nah, ini belum saya bikin videonya secara khusus tuh. Ya tuh kalau dipotong bagus banget. Dia nggak mau loh dipoligamoy, ya. Dia bilang mah itu nggak benar itu ayat yang mengatakan poligamoy itu lebih baik aku pakai ayat kitabku sendiri kata gitu. Loh, itu ada di dalam Qur'annya. Bahkan dikatakan kalau kamu tidak mau dipoligami di bumi, nanti di surga juga kamu bakal dipoligami bersama 72 bidadari itu, teman-teman. Nah, jadi ada banyak juga muslim itu yang nggak percaya loh. Nanti kalau menurut sunnah Nabi itu nanti di surga kamu akan mendapatkan 72 bidadari berdada montok. Mereka malu teman-teman. Bahkan mereka malah bukan berdada, bukan garis-garis montok, bukan, tapi garis-garis sebaya. Bahkan ada yang mengatakan bidadari surga yang bermata jeli dan berdada montok itu cuma bahasa alegoris, Bu. Itu maksudnya bukan itu. Malu mereka sebenarnya mengakuinya. Ya, malu saya mengatakannya, gitu ya. Malu saya mengatakan. Banyak muslim tuh yang nggak ngakui, teman-teman. Saya tuh berdiskusi banyak dengan orang-orang muslim. Mereka tuh nggak mengakui kalau nanti di surga mereka bakal dapat bidadari berdada montok. Mereka menyatakan tuh nggak betul. Ya, padahal di surat An-Naba ayat 33 jelas dikatakan berdada montok. Gitu ya, surat An-Naba surat 78 ayat 33. Gitu, tapi mereka nggak percaya. Makanya Bang Edi sering nantang ya, kalau ada muslim yang percaya apa yang dikatakan oleh Quran, maka saya akan terjun dari Monas. Tapi saya agak lucu juga nih, saya mendengar satu apologet baru ya teman-teman, apologet lawak. Ini KW-nya Bang Edis katanya, tapi sungguh lucu yang nyata ini teman-teman. Ini ada apologet baru, kalau bisa nih Mr. M silakan naik, saya pengen nih, lucu sekali Anda ya. Ini sungguh-sungguh ini KW-nya ini ya, KW-nya Bang Edis. Firman Tuhan berkata, jika ya katakannya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Tidak boleh berkata dusta, dusta tetap dusta, apapun dasarnya, apapun akibatnya, dusta tetap dusta. Makanya otakmu jangan bobok. Makanya otakmu dipakai, enggak ada dusta itu yang benar. Botol. Sungguh kamu ini nekat yang nyata. Silakan cium batu hitam. Kita lihat ya, Mr. M ini namanya ya di TikToknya ya. Lucu, Nisa suka. Gak mau. Seperti itu juga, tapi kencing ontak juga terkenal. Gak mau minum kencing ontak. Iya sih, jangan bawa hewan-hewan yang lainnya. Nanti unta nggak terkenal lagi, yang terkenal buaya dapat. Kalau kita TikTok, ampun TikTok. Aku canda loh TikTok, canda kami loh. Tap layar teman-teman. Kakakku akan abangku. Tap layar ya teman-teman, 5 juta likes, 5 juta likes, ini baru 2,3 juta. Tap layar itu poinnya 3 teman-teman. Yang aku tanya sama kamu, sini kau, dekat kau. Itu si Iki sama tuh, udah mau murtad ya. Murtad. Batu putih, coba cium. Cium batu putih. Aku belum
hitam. Kalau kamu kalah, kamu cium batu Kalau putih. kau kalah, kau jadi dinding seperti ikan aku bunuh kau itu. Kamu Kau ini melekat nekat. dinding. Kau melekat dinding sekarang. Kau melekat dinding sekarang. Jangan aku melekat, nanti aku menempel di batu-batuan. Kamu Kau melekat sekarang. ini aja, cium batu aja. Kau melekat di dinding. Kau melekat. Suruh melekat di dinding mau Temanku kalau bunuh dia kayak cicak, kalah, dia dapat pahala. cium batu hitam. Semangat, semangat teman-teman ya. 1, Saya cium 2, batu hitam. 3, tekan, let's go. Tekan layar guys, tekan layar. Tekan layar itu guys. Poinnya itu 3 teman-teman. Apalagi Kak Lina yang jangan kamu kejam Lina. Lina Meong ya, Lina Malaysia, Lina Meong. Dia tepuk kamu. Ya, aku lagi sama si Opong. Dari tadi kau sebut ompong apa ompong ini? Si Opong nggak kenal dia. Wih, iya. Sudah. Si ompong tidak terkenal. Aku sudah dapat si Opong supaya aku tidak kena tepuk atau kau kena tidak. Nih, Coba. Aku ompong tidak itu mau. nandang. Tidak mau. Aku Mengatakan namanya. Aku tidak mau. Aku tidak boleh mengatakan namanya. Biar nanti bahaya aku punya nyawa. Iya, aku Berbahaya, takut aku bisa masuk sana. Aku tidak mau menyinggung nama-nama siapapun, sungguh berbahaya. Ini nekat yang nyata bentar lagi si Lina mensere. Ya, jadi si Lina ini juga udah goyang ya, gara-gara si Lina ini nonton Edis TV juga ya. Jadi memang banyak yang rungkat ini, copot, imannya copot. Nah, makanya pemerintah ini aduh gerem sekali. Kenapa? Mereka pingin mencopot live-nya Bang Edis dan live-live aja Apologet Kristen. Karena mereka takut ini sungguh-sungguh nekat yang nyata, teman-teman. Jadi kita saksikan ya, di tahun 2025, kalau Anda masih percaya setan itu bermalam di lubang hidungmu, Anda bisa minum kencing onta menjadi obat, Anda percaya manusia itu diciptakan dari tulang sulbi, Anda percaya bumi itu datar. Bisa tunjukkan ya, fatwa ulama bumi itu datar ya teman-teman. Nih, ini di live YouTube saya ya, kalau Anda lihat itu ada videonya. Saya tunjukkan ya videonya. Fatwa Islam ya. Dan Anda masih percaya menyusui dewasa. Waduh, sungguh tuh nekat yang nyata itu ya teman-teman ya. Coba kita lihat ini ya. Kita lihat ya. Sabar. Saya lagi nyari itu. Bentar, saya cari di sini deh. Kita lihat cara nyarinya. Ya, ini. Sungguh Anda itu nekat yang nyata, teman-teman ya. Kalau Anda masih mau percaya, ya. Gimana ya? Saya udah kasih sih fatwanya. Mana ya? Sebentar saya mesti nyari nih teman-teman. Udah saya upload sebenarnya. Tapi karena banyak sekali videonya jadi kelewatan ya. Lupa terus nggak saya simpan. Ini mana ya? Aduh, selalu nggak ketemu ini teman-teman. Bentar ya. Anda masih percaya pada bumi datar ya? Ini loh. Ini bahkan ya ketika dikatakan
kenapa darah dan darah Muhammad itu pernah diminum. Waduh, dia marah-marah, teman kita lihat nih ya. Tiba-tiba katanya Rasulullah itu Santi Malapurba. Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus. Aku tak akan ku minum. Inilah dia. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, menyuruh pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluknya, meminum air kencingnya, atau menjilat air liurnya. Tidak ada. Walau sesuci apapun Tuh. Pertama kali dia masuk ke Komen Bali udah marah-marah dia. Tapi sekarang udah melunak. Coba sekarang kita lihat ini Karol Alvin apa ini? Namanya. Coba di open cam-nya dulu, Mbak. Muslim Kristen. Halo. Sebentar ya. Sudah. Pak Karol. Ya, Muslim Kristen, Pak. Kristen, Bu. Waduh, banyak kali. Ini kalau masnya nonton Kristen semua ini ya. Ya, gimana Pak? Silakan. Apa yang mau Bapak sampaikan? Ya, saya mau tanyakan mengapa dalam perjanjian sebentar. lama Bapak tanya nih. Kalau misalnya Pak, ada yang menyuruh Anda untuk minum kencing onta sebagai obat, apa tanggapan Bapak? tidak ya pasti. Waduh, ya berarti Bapak masih waras ini Pak, tepuk tangan. Tepuk tangan, masih waras ini. Tap 2,4 juta. Tembuskan, tapkan teman-teman. Tap sampai 5 juta teman-teman. Ya. Oke, apa yang mau Bapak tanggapi? Hari ini kita temanya adalah jikalau kita mengikuti sunnah Nabi, maka Anda Napi, akan jadi menjadi napi. Menurut Bapak, Pak, kalau ada laki-laki 51 tahun menikahi anak umur 6 tahun, menurut Pak Karol bagaimana tanggapan Bapak? Dipersilahkan tanggapannya atuh. Ada orang usia 51 tahun, Pak, menikahi anak umur tahun. Menurut Bapak bagaimana itu? Melawan hukum alam. Waduh. Iya, anak umur 6 tahun kan masih main bola bekel ya, Pak ya? Iya. Oke. Apa lagi yang Pak Karol mau sampaikan? Silakan. Ya, terima kasih. Mengapa dalam perjanjian lama, saya baru dengar di bagian keluaran, kalau manusia berkelamin dengan hewan, hewannya itu juga mendapatkan hukuman pembunuhan, turut dibunuh juga hewannya. Padahal kan hewan tidak salah. Ya, itu pertanyaan saya. Ya, karena itu adalah hukum yang dinajiskan ya Pak ya. Jadi sesuatu yang dinajiskan, tidak boleh berkelamin dengan hewan. Ya, tapi ada juga Pak ajaran yang mengatakan boleh Pak itu berkelamin dengan hewan. Bagaimana maksudnya? Gimana itu Pak? Dengan kambing, dengan ayam. Kemarin ada tuh yang mengikuti hadis yang sahih juga Pak, memperkosa 500 ekor ayam lalu dimasukin penjara Pak. Coba kita lihat ya beritanya ya, ini memperkosa ayam ini. Memperkosa ayam. Aksi biadab pria Tasikmalaya. 300. Memperkosa ayam, 300 ayam, Pak. Waduh, ini nggak bisa ikut. Lama beritanya itu ya. Sudah lama. Ini berita kapan ya? Coba kita lihat. Sudah lama, sudah banyak dimasukkan di 2024. Ya, tahun kemarin ya. Ini adalah perkosa ayam hingga mati Pak ayamnya. Waduh, ini ayam-ayamnya. Ini kasihan ini Pak ayam ini malah diperkosa. Ini bagaimana ini ceritanya ayam diperkosa? Padahal ini ada juga Pak. Kejam yang nyata. Nih, sungguh kejam yang nyata ini ya. Nah itulah. Nih. Tapi kan ayamnya aja tidak dibunuh waktu itu ya. Ayamnya yang mungkin mati ya. Ada beberapa hadis di dalam Islam juga binatangnya harus dibunuh. Tetapi manusianya tidak mendapatkan hukuman. Karena menurut mereka bersetubuh dengan binatang itu bukanlah perzinahan. Karena bukan manusia yang berzina, itu hanya kalau sama manusia yang hidup.
Jadi kalau sama orang yang mati, sama binatang, nah itu nggak termasuk perzinahan, Pak. Ya, itu ada di dalam mereka, Pak. Begitu ceritanya. Ya, inilah memang Tapi ajaran yang kalau dalam aneh-aneh. perjanjian lama kan malah kebablasan, malah hewannya juga dimatikan itu, dibun-bun juga itu. Nah ini kalau ada yang mengatakan demikian, nih Pak, nih saya bacakan ya. Saya bacakan ini. Ustaz, bumi itu bulat atau datar? Sekarang ada orang mengatakan bumi ini bulat. Dari dulu kita dicokoki dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Dulu siapa yang ragu bahwasanya bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain. Nah, lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Dari mana kelihatan bulat? Nggak tahu juga anak kelihatan bulat dari mana. Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Dulu saya tidak akan ragu bahwa bumi itu apa? Bulat. Sekarang antum ragu nggak? Dia mulai ragu, ada flat earth kata mereka, banyak videonya di mana YouTube dibantah, semua mengatakan kalian dibohongin dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut. Syekh Islam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir. Salah satu di antara yang menekankan demikianlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sampai menulis buku tentang hal itu, bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Bumi ini adalah datar. Itu fatwa para ulama. Ya, fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Lebih baik ditertawakan oleh manusia daripada bertolak belakang dengan keyakinan yang diterangkan dalam ayat. Ternyata al-ard flat ternyata. Bumi ternyata apa? Datar. Berdasarkan beberapa nas ayat dan hadis, bumi ini datar. Jadi barang siapa yang mengatakan bumi ini bulat, dia telah kafir, Pak. Jadi di dalam hadis, di dalam Quran, bumi ini dikatakan dahaha. Dahaha itu artinya rata seperti karpet. Kata dahaha dalam bahasa Arab artinya betul Allah itu menghamparkan bumi ini seperti karpet, datar, rata, Pak. Tidak bulat. Jadi kata barang siapa menyatakan bumi ini bulat, dia telah kafir. Nah, menurut Pak Karol bagaimana, Pak? Bumi ini bulat apa datar menurut Bapak? Ya, secara empiris saja ya bisa terlihat itu bumi memang bulat ya. Kan Jamnya aja beda, Pak. Jam saya di sini sama jam Bapak di sana, saya udah malam di sini. Bapak di sana siang kan? ya, Iya. itu juga perbedaan waktu. Munculnya kapal laut itu perlahan-lahan, munculnya atasnya dulu baru kemudian bawahnya, itu kan sudah salah satu contoh menandakan bahwa ada. Makanya semakin Anda membaca Quran dan hadis, Anda akan semakin botol. Kata Mr. M ya. Kebotolannya bertambah nyata. Ya. Ada lagi Pak Karol yang mau disampaikan? Ya, bagaimana ini mungkin masih terkait perlakuan tadi ya di perjanjian lama. Bagaimana pendapat Bu Sofi ketika Ya harus dibunuh misalnya kalau orang memang. jahil ya. Ya kalau Orang hukum jahil. Taurat mengatakan begitu ya harus dilakukan itu Pak. Memang pada waktu itu hukumnya seperti itu. Ya, Ya, masa Bapak mau makan ayam hasil perkosaan? Ah Bapak ini nggak dinyai. Nggak mungkin lah kita makan ayam Ayam hasil saja tidak makan, perkosaan. Ayam saja saya tidak makan, Bu. Mau dihasil apa lah? Iya. Saya makan. Ayam aja nggak pernah memperkosa ayam.
Itu ya Pak Karol ya. Pendapat Bu Sofi, kalau ada orang-orang seperti para Jain ya, para penganut Jainisme, yang mereka mungkin kesulitan menerima kekristenan karena mereka bisa saja mereka beranggapan bahwa ikrar ahimsa mereka malah lebih lebih mempraktikkan kasih dibandingkan kasihnya orang Kristen. Praktek ahimsa mereka, gimana itu? Ya nggak apa-apa Pak, kita nggak pernah memaksa. Jadi ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kasih itu kan bukan berarti kita itu membolehkan, membiarkan segala hal. Jadi ini yang kadang-kadang orang Kristen tuh salah mengerti Pak. Dipikir Allah itu kasih tapi nggak punya keadilan. Jangan disangka bahwa dosa itu tidak dihukum ya Pak. Kita ini sekarang masih dalam masa anugerah, ditunggu Tuhan untuk bertobat. Tapi ketika Yesus datang kedua kalinya, ini saya akan bacakan Anda ayat Alkitabnya. Janganlah kamu memperhatikan kemurahan Tuhan, tapi perhatikanlah juga kekerasan Tuhan, kemurkaan Tuhan. Nah, ada banyak orang Kristen menggambarkan Tuhan itu cuma kasih, tapi nggak pernah menggambarkan Tuhan itu marah dan murka, betul? Padahal di dalam Alkitab kita, dosa itu membuat Tuhan murka, Pak, dan marah. Itulah cawan yang ditanggung oleh Yesus. Nah, ada banyak orang Kristen nggak ngerti ini, Pak. Paham? Jadi kasih itu bukan berarti kita membiarkan. Kalau saya mengasihi anak saya, bukan berarti kalau dia main api atau dia kurang ajar, saya langsung, oh ya udah nggak apa-apa deh nak. Kan nggak mungkin, betul? Allah kita berkata, barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Jadi kasih itu tidak membiarkan sesuatu yang keliru dan salah, Pak. Jangan salah. Ada banyak orang menyebabkan kasih itu artinya kita membiarkan boleh segala hal. Nggak bisa. Oke, Pak? Ya, baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Boleh kita yang lain. Shalom Maranatha. Shalom. Ya, ada lagi yang muslim yang mau naik. 2,5 juta. Tap sampai 5 juta teman-teman. Ini kok nggak tembus ke 5.000 ya. Ya, saya rasa udah cukup ya. Ini sudah hampir 5 jam. Nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin malam ya. Setengah malam nanti kita lihat lah ya. Nanti kita lihat. Ya, sebelum kita ke tembuskannya. Anda bisa klik ya. YouTube saya, link akun TikTok ini nyambung ke YouTube saya. Jadi Anda klik, Anda follow akun TikToknya Al Hayat. Kemudian di situ ada link ke YouTube saya. Ya, YouTube-nya ada 4. Dan itu adalah YouTube saya yang paling besar. Jadi kalau Anda ketinggalan, Anda bisa lihat rekamannya di sana, termasuk pengajaran Alkitab. Ya, saya rasa itu dulu ya bagi teman-teman di YouTube. Thank you buat dukungannya, buat teman-teman semua yang support. Nanti kita akan live lagi beberapa jam dari sekarang. Kita istirahat dulu ya. Masa juga capek ini ya teman-teman ya. Thank you, shalom, dan sampai jumpa.